Nah, Niki. Iya, siap. Iya. Ya, jadi kita waktunya sampai jam 2 ya, lebih kurang ya, Pak Anton ya. Monggo Baik. kita mendengar saja nanti. Ya, siap. Sudah yang masuk di dalam ada berapa orang? Sekedap saya cek dulu cukup. Baik, kita bisa mulai sekarang, Jess. Sekedap saya tak buka dulu. Oke. Baik, mohon izin dimulai Pak Singgi dan Gusti, karena waktu yang sudah menunjukkan jam 1 lebih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat serta semangat. Saat ini saya Ai Cornelia didampingi oleh dua pembicara hebat ya, di yang kesempatan kali ini bersama dengan kita di siang hari ini. Matur nuwun. Ada Pak Singgi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Singgi. Siang Mbak Ayu. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Dan bahagia. Dan bahagia. Dan tetap naik sepeda di rumah kayaknya ya. Di rumah. Tapi di rumah ya, jadi apa status ya. Itu ya Pak Singgi. Betul. Dan juga selamat siang Gusti Bendoro, selamat siang. Ya, Mbak Ayu. Apa kabar Gusti? Baik, tapi kalau saya nggak naik sepeda di rumah. Nggak naik sepeda di rumah. Ngurus anak-anak di rumah ya, lari-lari ke sana-sana. Ya, baik. Ya, untuk Anda yang bergabung di siang hari ini bersama dengan Harian Jogja, hari ini kita akan diskusi terkait dengan akselerasi, sebentar, saya buka dulu. Vaksin wisata dukung akselerasi vaksinasi di DIY. Ya, tentunya ada banyak sumber informasi yang akan dibagikan oleh Pak Singgi selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY dan juga Gusti Bendoro selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, untuk Anda yang akan berbincang-bincang dan bertanya lebih lanjut kepada beliau berdua, dipersilakan. Nanti akan ada waktunya, Anda bisa, yang ada hadir di Zoom, Anda bisa tulis di chat, atau nanti yang ada di sosial media, Anda juga bisa untuk siaran ulang nanti akan disampaikan oleh pihak Harian Jogja. Ya, baik. Bapak Pak Singgi dan juga Gusti Bendoro, ya di PPKM darurat ini kayaknya kita harus kreatif nih Gusti ya dan juga Pak Singgi ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap optimis, kita tetap semangat gitu Nji. Baik, mungkin sebelumnya saya tanya dulu ke Pak Singgi nih Pak Singgi. Bagaimana dampak PPKM darurat terhadap pariwisata di DIY? Selama hampir 3 minggu ya nih Pak Singgi Nji. Monggo Pak Singgi. Ini luar biasa Mbak Ayu. Jadi dampaknya ini teman-teman sudah dying ini. Iya betul sekali. Jadi kalau PPKM selama pandemi, kita menyebutkan selama pandemi mulai dari pertengahan Maret sampai dengan Januari kemarin, itu relatif masih bisa jalan walaupun memang penurunannya sangat signifikan. Tetapi begitu masuk di PPKM darurat, kemudian diperpanjang dengan level 4, inilah yang kemudian saya pukulan yang sangat hebat karena nyaris kemudian wisatawan tidak ada lagi. Betul. Dan kami secara kebijakan kemudian menutup semua tempat wisata ya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, sehingga betul-betul terhenti. Hotel walaupun dimungkinkan untuk buka, namun kemudian karena ada pembatasan ya, pergerakan, maka kemudian juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat hunian. Bahkan nyaris 0-6% itu tingkat hunian hotel. Iya. Kalau destinasi pasti zero karena kita tutup ya. Nah, ini yang kemudian
harus dipikirkan bersama, dampaknya luar biasa, dan ini adalah merupakan keprihatinan, dan menurut saya ini paling buruk sepanjang sejarah ya. Betul. Betul-betul tidak ada pergerakan, otomatis ekosistem pariwisata itu juga pasti akan terhenti. Iya, terima kasih Pak Singgih ya. Baik, Gusti Bendoro, Nyun Sewu, bagaimana Gusti pendapat Gusti terkait dengan PPKM darurat ini, dampaknya kepada pariwisata? Ya, ini ibaratnya seperti buah si malakama sih sebenarnya Mbak Ayu. Karena bagaimanapun juga kita harus mematuhi pemerintah, terutama dari presiden, arahan dari presiden. Tetapi juga kita juga menyadari bahwa situasinya itu semua sulit untuk semua lapisan masyarakat. Saya juga paham betul bahwa teman-teman di objek wisata, di transportasi, dan semuanya juga terdampak. Dan memang situasinya kalau di awal pandemi itu masih ada tabungan, sekarang sudah tidak ada. Sudah mantap, Gusti. Sekarang slogannya habis ya, Gusti. Betul, sekarang itu semua sudah jualan gitu ya. Bukan jualan kerajinan tangan, tapi jualan yang lain gitu, yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini memang ya kita harus berbicara sejujurnya bahwa situasinya sulit. Masyarakat sudah mengeluh. Tapi juga di satu sisi COVID-19 ini juga masih memburuk dan masih terus mengancam semua lapisan masyarakat. Jadi ya kembali lagi tadi seperti saya bilang tadi Mbak, buah si malakama. Jadi kita mau bergerak tapi situasinya masih seperti ini, tapi kita tidak bergerak, kita juga akhirnya akan sakit juga gitu ya. Tidak hanya di pariwisata, di semua lapisan masyarakat, situasinya sekarang memang sudah kesulitan untuk membeli makan karena memang sudah tidak ada pemasukan lagi, dan banyak juga seperti pinjaman-pinjaman yang refinancing dari bank itu juga sudah mulai jatuh tempo sekarang, dan juga mental health-nya ini juga semakin memburuk juga Mbak, karena situasinya semua orang sudah desperate, jadi mental awareness juga semakin bagaimana ya, harus juga dipedulikan oleh pemerintah begitu. Ya, mental awareness dan juga kesehatan pastinya ya Gusti, kita selalu ya. Sekarang ada tambahan salam ya Gusti ya, kalau kita biasanya cuma assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sekarang ada salam sehat. Gitu ya Gusti. Iya, baik. Nah, ini terkait dengan kita tidak ingin terlalu terpuruk ya. Pastinya kita semua pengen segera bangkit. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, berarti itu yang paling optimal yang perlu kita usahakan saat ini ya, survive gitu ya. Nah, terkait dengan topik hari ini, Gusti dan juga Pak Singgih ya, kita akan bicara terkait dengan memuluskan jalan vaksinasi wisata. DIY gitu ya. Mungkin dari Gusti dulu nih, apa gambaran besarnya seperti apa terkait dengan program jalan vaksinasi wisata ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, ini mohon nanti saya dikoreksi kalau saya salah ya. Tetapi memang yang saya dengar di Jogja ini jumlah orang yang tervaksinasi di tahap pertama itu baru di 38%. Sedangkan yang sudah komplit sampai tahap kedua baru 14%. Dan ini harus kita gencar-gencarnya untuk menggerakkan dari semua lapisan masyarakat untuk vaksinasi ini, sehingga terciptalah herd immunity gitu ya. Kita dengan paling tidak 70% herd immunity ini kita bisa menjalankan roda perekonomian lagi. Itu visi utamanya kita. Nah, memang ini bukan hanya tugas Pemda semata wayang sendiri gitu ya, karena tidak mampu Pemda juga kalau harus menangani semua lapisan masyarakat gitu kan. Mari kita bergotong royong, semua institusi, organisasi yang menginginkan untuk mempercepat vaksinasi di daerah istimewa Jakarta ini, semuanya sudah mulai turun tangan. Yeah. Dan juga kita
diinisiasi oleh Pak Singgi ini untuk ke tempat-tempat wisata itu juga mereka semua akhirnya melakukan atau menyelenggarakan vaksinasi tersebut guna untuk mempercepat vaksinasi sampai ke tingkat desa-desa. Karena memang objek wisata kita ini banyak yang di tingkat desa, maksudnya ruangannya itu luas, outdoor, cocok untuk menyelenggarakan vaksinasi, dan juga mereka ada di setiap kabupaten. Nah, ini yang memang digunakan sebagai sarana untuk vaksinasi, gitu Mbak Ayu. Oke, J. Ya, bagaimana Pak Singgi, pendapat Pak Singgi ini? Tadi Gusti ngendiko terkait dengan target kita 70% ya, bisa tercapai begitu. Nah, gimana Pak Singgi? Selama ini apa program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi? Baik, Mbak Ayu. Jadi target vaksinasi kita itu secara total di DIY itu 2.879 sekian. Ya, ini adalah target vaksinasi, sasaran vaksinasi, baik itu tenaga kesehatan, lanjut usia, kemudian pelayan publik, dan beberapa masyarakat yang rentan. Jadi 2,8 juta. Nah, tadi disampaikan oleh Gusti bahwa dosis 1 ini sudah hampir 40%, Gusti, jadi 39,79. Kemudian yang sudah katam di dosis yang kedua ini hampir 15%, 14,93%. Ini data tadi malam, jadi mungkin sudah tambah dari kemarin. Jadi kalau kemudian kita bicara vaksin memang bukan satu-satunya ya, kemudian yang akan memuluskan aktivitas kita, tetapi ini menjadi kunci juga, menjadi salah satu dari kunci. Prokes tetap harus dijalankan. Nah, kaitannya dengan wisata vaksin ya, atau vaksin wisata, jangan dibolak-balik ya, vaksin wisata gitu ya. Brandnya vaksin wisata. Jadi vaksinasi yang dilakukan di destinasi wisata ini adalah merupakan satu inovasi sekaligus kita juga sebetulnya promosi ya. Jadi inovasi terhadap tempat penyelenggaraan vaksin yang orang tadinya itu takut kalau kemudian ke rumah sakit karena jarum suntik itu ada di rumah sakit. Nah, ini kita bawa sekarang ini. Jarum suntiknya kita bawa ke destinasi wisata yang seger, yang indah gitu ya. Sehingga mereka lupa kan tajamnya jarum suntik gitu ya. Ini yang kemudian ternyata disambut baik, disambut apresiasi, dan tingkat kedatangan dan tingkat kebahagiaan sasaran yang kita vaksin ternyata juga sangat bagus sekali, hingga kita akan adakan terus. Jadi sudah ada beberapa destinasi wisata yang digunakan, mulai dari pantai ya, ada di Sotsor, kemudian di Ngobaran ya, kemudian di Breksi ya belum lama, kemudian di Puncak Sosok di Bantul ya, kemudian juga Jogja Bay kemarin belum lama. Pak Singgi, nyun sewu, suaranya ter-unmute Bapak. J. Bisa ter-unmute sendiri ya? Nggak apa-apa. Jadi tadi Bapak terpotong sampai cerita vaksinnya diadakan di pantai begitu? Oh ya. Jadi, beberapa pantai sudah digunakan ya, di Gunung Kidul itu ada Sotsor, ada Ngobaran ya. Kemudian juga Wunung ya, di Gunung Kidul, masih di Gunung Kidul, dan Gunung Kidul juga sangat masif untuk melakukan vaksinasi di destinasi wisata. Di Breksi ya, di Pinusari kemarin, Mangunan, Jogja Bay, kemudian Geosek Ngingrong, dan beberapa ini baru kita susun lagi untuk yang di Kulon Progo ya, ini mungkin di Gua Kiskendo akan kita gunakan juga. Nah, kemudian kita juga akan menyasar, tadi Gusti juga sudah menyampaikan tentang desa ya. Desa wisata kita ada 132. Nah, ini kayaknya bulan Agustus saya masuk, nanti saya akan masuk di desa wisata. Kalau desa wisata itu bisa lebih lebih komplit ya, nanti semua masyarakat di situ itu bisa kita vaksin bersama-sama di desa itu. Selesai satu desa kita pindah desa lagi, kayaknya kok bisa lebih efektif nanti. Lebih cepat ya. Gitu Mbak.
Baik. Tadi Pak Sigit menyampaikan bahwa ada sebuah servis seperti itu ya yang akan diberikan di mana vaksinnya akan mengunjungi langsung kepada masyarakat seperti itu, Pak Sigit ya. Nah, berarti kalau terkait dengan PPKM ini apakah buka, Pak Sigit, kayak pantai, kemudian breksi dan lain-lain ini, apakah pariwisatanya buka? Tempat pariwisata? Tetap tutup untuk kunjungan wisatawan, tetapi wisatawan atau masyarakat yang akan vaksin masyarakat boleh ya. Oke. Dua tujuan, Mbak Ayu. Jadi dua tujuan. Kemarin waktu di Mangunan, saya sendiri yang ke sana itu betul-betul para pelaku pariwisata dan aircraft dan masyarakat sekitar itu betul-betul menikmati. Mungkin mereka juga sudah lama kan tidak ke destinasi itu. Ya. Nah, ini kesempatan mereka juga melakukan vaksin sekaligus berwisata kecil-kecilan ya, sambil foto, mereka upload ya seperti itu bahwa kami sudah vaksin loh dan sebagainya. Dan kami minta juga untuk mengajak teman-temannya untuk kemudian ikut vaksin seperti itu. Iya. Bagaimana Gusti, pendapat Gusti ini terkait dengan bahwa kita namanya akselerasi kan berarti kita mempercepat ya Gusti ya. Di mana kita terus akhirnya proaktif seperti itu. Ya, memang yang kita harus lakukan sekarang memang bagaimana sebenarnya orang yang tertarik untuk vaksin itu atau antusias dari masyarakat itu cukup tinggi gitu ya. Hanya saja kalau kita kendalanya masih ada di begitu kita mengatakan bahwa kita akan ada vaksin di sini gitu ya, itu contohnya kayak kemarin kita dalam 1 minggu ini kami itu mengadakan vaksinasi di Sasono Inggil. Baru 2 jam kita buka pendaftaran dan itu sudah penuh gitu ya. Padahal jumlahnya 2.500 dan ini memang kita mau coba untuk perzonasi. Jadi kali ini di zona kelurahan mana, kebetulan suami saya juga di Biro Tata Pemerintah Desa, jadi memang sudah diatur, nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan Pak Singgih untuk destinasi wisata mana, desa wisata mana yang menjadi bidikan gitu ya, nanti dengan Pak Lurah sekitar situ bisa kita seragamkan dan kita polakan. Dan hanya saja memang jadwal rutin vaksin di mana dan lain sebagainya itu yang masih belum tertata secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi dari TNI dan dari Polri maupun dari institusi-institusi lainnya yang mengadakan vaksinasi itu belum dijadikan satu jadwal yang bisa dipromosikan bersama-sama. Karena sendiri kan jalannya. Nah, ini kita sedang mencoba untuk berkomunikasi untuk ayo kita jadwalkan ini ya, sehingga masyarakat dari Sleman tidak perlu harus mengincar vaksinasi yang berada di kota misalnya. Tinggal tunggu saja nanti yang di Sleman sudah ada jadwalnya, misalnya seperti itu di desa wisata di Sleman misalnya. Ini yang belum jadi sinkronisasinya belum tercapai gitu. Nah, tentu dengan kita membidik zonasi gitu ya, itu lebih aman bagi zona-zona lainnya. Jadi misalnya begini Mbak Ayu, ada vaksinasi 12 tahun sampai 17 tahun. Kalau vaksinasi tersebut dilakukan di sekolah, dan itu kan berarti mereka berdatangan dari berbagai kawasan di berbagai kelurahan gitu ya, atau mungkin dari RT-RT yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, RT yang zonanya merah dengan zonanya hijau jadi ketemu di situ. Nah, kalau tadi Pak Singgi mengatakan vaksinasi nanti akan dibikin per zona gitu ya, per kelurahan dan lain sebagainya. Ini kelurahan yang zonanya merah jadi tidak bercampur dengan penduduk dari kelurahan yang zonanya hijau. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini di Jogja sudah dengan percepatan yang diinginkan oleh Pak Presiden, adanya vaksinasi ini tersebar di Jogja, kita sudah dibantu dengan TNI dan juga Polri untuk mendapatkan vaksin yang lebih banyak lagi, sehingga tidak semuanya bertumpu di Dinkes gitu. Dinkes dan Dinkes sudah punya planning sendiri untuk ke desa, TNI juga, Polri juga, sehingga ini kerubyukan semua dari berbagai pihak, sehingga semoga tadi herd immunity bisa tercapai gitu Mbak. Nah,
Kalau di objek wisata ini itu sangat menarik karena orang setelah divaksin bisa sekalian jalan-jalan sebentar gitu, Mbak. Paling tidak relaksasi, lihat pantai, lihat ini gitu ya. Karena sudah ngantre lama dan lain sebagainya, sudah deg-degan, tensinya tinggi gitu kan. Kalau di objek wisata mungkin tensinya nggak ada yang tinggi karena sambil lihat pantai gitu ya. Sejauh ini nggak ada yang nangis kan Pak Singgih di Nggak ada, Gusti. Iya. Karena kalau Sono Inggil kemarin ada yang nangis, Pak. Itu Gusti sudah masih kecil atau sudah dewasa Gusti Nyun Sewu? 12 tahun, Mbak Ayu. Oh ya, masih anak-anak lah ya. Baik, disclaimer, Mbak. Nanti kalau saya bilang ada bapak-bapak gitu kan. Terima kasih Gusti penjelasannya. Nah, ini terkait dengan tadi yang banyak sekali rencana penyelenggaraan vaksin Pak Singgih nih. Kebetulan di Instagram saya kok ada nih, tadi saya upload bahwa kita ada acara ini, terus ada yang nanya, ada yang bilang link buat daftar selalu full. Betul. Nah, gimana Pak Singgih ini? Apakah ada solusi atau apa yang bisa diketahui oleh masyarakat? Misalnya kalau saya mau vaksin besok bisa di mana atau gimana gitu, gimana Pak Singgih? Ya, ini kayaknya tadi Gusti sudah menyampaikan harus ada media informasi yang bisa memberikan data atau event vaksinasi. Ini saya kira bagus sekali. Jadi ada calendar of event vaksinasi gitu ya. Kalau kayaknya bagus ini. Ya betul, itu harus Pak Singgih supaya masyarakat tahu kan where to go gitu. Iya betul. Jadi dia bisa memplanning, dia milih vaksinasi di mana ya, kapan gitu ya. Saya kira bagus sekali kalau bisa dilakukan. Dan tentu ini bagian komunikasi atau informasi ini Kominfo ini yang mungkin akan membuat satu informasi yang terintegrasi antara baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam ini provinsi, kabupaten maupun dibantu pelaksanaannya oleh beberapa stakeholder. Karena kami itu kemarin menyelenggarakan vaksinasi itu tentu dibantu oleh beberapa stakeholder seperti Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Yogyakarta, kami juga waktu itu kerjasama untuk melaksanakan vaksinasi di Jogja Bay. Kemudian Badan Otorita Borobudur kemarin yang di Pinusari dan Geosite Ngingrong itu juga dibantu oleh BUB. Jadi beberapa memang kemudian kita lakukan secara kolaboratif seperti itu. Oke. Nah, kalau terkait dengan vaksinasi wisata ini sendiri, program pendaftarannya bagaimana, Pak Singgih? Oh ya, jadi kalau yang kami lakukan selama ini, itu kami melakukan pendataan terlebih dahulu, baru kemudian menentukan jadwalnya. Karena kalau kami minta vaksin kepada Dinkes, itu pasti ditanya, berapa orang, datanya mana? Gitu ya, mau diselenggarakan kapan? Karena ini menyangkut tentang ketersediaan vaksin itu sendiri. Jangan sampai vaksin sudah didistribusikan, tetapi kemudian masih nunggu data neurongono, sasaran neurongono, bahkan pelaksanaannya belum jelas kapan. Nah ini kan akan mengganggu stok vaksin yang harus bergerak terus seperti itu, Mbak. Nah berarti ini pelaku wisata itu dia harus mendaftar dulu begitu ya? Ya, jadi ada PIC, kalau kemudian kita bicara tentang Pinusari Mangunan kemarin. Iya, misalnya gitu. Nah, saya pasti akan komunikasi dengan pihak kawasan, ya, pihak Pinus, ya, kemudian datanya mana, berapa orang, ya, data itu kan standar, ya, pendataannya standar. Kemudian baru kita tentukan cek ketersediaan vaksin dan vaksinatornya, nakes. Kalau sudah semua aman, baru kita tetapkan tanggalnya, kan gitu. Iya. Gitu. Nah, ini kita berharap PPKM tidak diperpanjang itu ya, Pak Singgih dan Gusti. Kalau seandainya diperpanjang, Gusti, ya gimana nih nanti apakah sudah ada antisipasi baik dari Gusti sendiri atau dari pemerintah seperti apa terkait dengan pariwisata? Mungkin dari Pak Singgih dulu. Pemerintah bagaimana Pak Singgih?
Iya, jadi kalau kami tidak apa ya, artinya pasti akan mengikuti kebijakan dari pemerintah. Ya. Kita melihat secara realistis keadaan di Jogja sekarang ini sedang tidak baik-baik. Betul. Artinya tingkat positif rate-nya juga masih cukup tinggi, penyebarannya juga masih sangat masif. Jadi kita pasti akan mengerti situasi yang seperti ini. Kan juga nggak elok kalau kemudian situasi masih seperti ini kita buka tempat wisata. Gitu ya. Sudah kurang begitu ini ya. Jadi pasti yang datang juga was-was juga, sehingga saya lebih menuju bagaimana kita mempersiapkan pelaku pariwisata dan ekraf ini betul-betul supaya bisa terjaga imunitasnya. Nah, salah satunya adalah dengan cara vaksinasi. Vaksin, ya. Kalau pengunjung gimana, Pak Singgi? Misalnya nih orang datang mau nginep di hotel ya, karena kan teman-teman perhotelan ini yang paling kerasa ya, paling kerasa drop banget nih Pak Singgi Gusti. Nah, kalau misalnya nih setelah tanggal 2 Agustus teman-teman perhotelan gencar lagi nih dalam mempromosikan pariwisata. Ya nggak gencar sekali sih, cuma bercerita bahwa ini loh ada pariwisata di Jogja gitu kan, berharap gitu ya Gusti dan juga Pak Singgi. Nah, ini apa yang bisa dilakukan kepada pengunjung yang belum vaksin? Apakah ada seperti kerjasama dengan pihak hotel atau bagaimana? Jadi untuk persyaratan menginap di hotel memang tidak ada yang kemudian mengharuskan harus vaksin ya. Tapi pelaku perjalanan mungkin ada beberapa yang mensyaratkan itu. Saya kira sah-sah saja. Ya, tetapi dari Kementerian Kesehatan pun kan sudah merilis bahwa sertifikat vaksin itu bukan untuk syarat administrasi kegiatan tertentu. Nah, tetapi kalau kemudian kita ingin supaya orang atau sasaran kita itu yang datang ada yang tervaksin, itu kan artinya itu kita mendorong kepada para wisatawan untuk vaksin. Pasti kemudian ada gimmick-gimmicknya, umpamanya. Kalau yang sudah vaksin kami berikan free makan siang, umpamanya. Iya. Itu semua adalah bagian dari upaya untuk mendorong teman-teman atau para wisatawan untuk vaksin. Selama ini hotel buka ya. Selama ini hotel buka dan persyaratan itu mungkin bukan persyaratan, tapi seyogiannya memang kemudian sudah vaksinasi. Begitu juga ini rencana kami ke depan gitu ya, untuk destinasi wisata, karena kita punya aplikasi Visiting Jogja. Ini sedang di-develop untuk merekayasa dan membuat satu gimmick-gimmick supaya wisatawan itu yang datang ke Jogja dan mengunjungi destinasi itu sudah vaksin. Caranya yang sudah vaksin dan daftar atau reservasi secara online, bayar secara cashless secara online, akan kami berikan diskon, Pak. Nah, jadi inilah yang kemudian kita memberikan apresiasi kepada wisatawan yang sudah vaksin, kemudian ingin mengunjungi destinasi, kita berikan diskon. Seperti itu. Oh ya, jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Katanya suruh berinovasi, berkreatif. Ya, betul ya, harus kreatif ya Pak Singgi. Gusti, monggo. Ya, baik. Nah, sebenarnya yang kita juga tidak berharap akan diperpanjang ya, tapi memang situasinya masih seperti ini, kita tidak bisa memprediksi bagaimana setelah 2 Agustus. Harapannya sih memang begini, karena bukan hotel yang menyarankan untuk sudah divaksin atau belum gitu ya, tetapi bagaimana kita mengencourage masyarakat DIY sendiri untuk vaksinasi gitu ya, karena bisa dibayangkan kalau misalnya kita sudah membuka pintu kita kepada wisatawan yang akan menginap di hotel, tetapi kita memberi mereka persyaratan untuk harus sudah vaksin gitu ya. Padahal bisa dibilang bahwa yang sudah tervaksin ini belum terjamin 100% bahwa mereka tidak terjangkit COVID-19 gitu ya. Karena harap diingat, vaksin itu hanya menurunkan tingkat resiko mortality atau resiko gejala berat, tapi tidak berarti mereka tidak bisa membawa symptoms atau mereka tidak OTG gitu ya, membawa COVID. Nah,
Yang ditakutkan adalah bila mereka sudah datang, mereka sudah tervaksin, lalu mereka mengunjungi ke sebuah objek wisata, dan di situ membuat terpaparnya masyarakat di sekitar situ yang memang belum divaksin. Nah, jadi ayo kita mungkin bisa modelnya yang staycation plus vaksin gitu ya. Bagaimana masyarakat Jogja sendiri yang digerakkan untuk vaksin dan berwisata gitu. Paling tidak ekonominya bergerak di Jogja dulu. Mungkin ini kita bisa membuat sesuatu seperti itu. Dan saya sangat berharap memang karena ini gerakannya, vaksin tersebut sebenarnya sudah ada di percepatan ini sudah bisa diakses dari TNI, Polri, tidak hanya dari Dinkes. Jadi kita mungkin harus membalikkan, daripada kita menunggu vaksin, kita harus membalikkan bagaimana caranya kita bisa meminta kepada pemerintah, oke, setiap hari kita akan vaksin 300 orang, tapi setiap hari terus gitu. Jadi nakes pun juga punya kegiatan setiap hari, dan juga ada nanti kita bisa karena sebenarnya yang dibutuhkan banyak itu adalah yang non nakesnya, jadi pengaturan flow, lalu input data dan observasi dan lain sebagainya. Nah, input data dan observasi ini kita bisa menggunakan misalnya rekan-rekan UMKM yang benar-benar sudah saat PPKM ini tutup gitu ya. Jadi dengan insentif yang kita berikan, mereka paling tidak ada pemasukan dari situ. Atau mahasiswa atau apapun yang memang membutuhkan paling tidak honor setiap hari untuk mengikuti pengaturan dari vaksinasi tersebut. Ini sih harapannya kita. Jadi tidak hanya kalau misalnya Dinkes punya vaksin 1.000, ya kita terima. Kalau misalnya dari TNI ada vaksinnya jumlahnya 33.000, ya kita terima. Nanti kita tinggal cake gitu loh. Jadi harapannya sih kita bisa mencapai seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan fasilitas nakes yang cukup banyak juga, dan akan diterjunkan oleh pemerintah pusat beberapa lagi di minggu depan. Nah, saya harap ini juga bisa nge-boost ininya. Jadi jangan sampai kita ketakutan bahwa oke, nakesnya nggak ada, dan selalu banyaknya isunya di situ ya, nakesnya nggak ada gitu. Padahal nakesnya kalau mau dicari itu cuma butuh 1 orang di 1 tim gitu ya. Jadi misalnya input datanya itu 4 orang, nakesnya cuma 1, nanti yang non nakes lagi ada berapa? Yang nakes ada 1, yang non nakes ada 7. Jadi memang dibanyakan yang non nakesnya. Nah, non nakes ini bisa kita hire orang yang berbeda-beda terus di setiap desa wisata, sehingga mereka juga bisa mendapatkan insentif-insentif tersebut. Nah, ini coba kita gerilya sehingga kita tidak perlu lagi khawatir pada nanti saat setelah PPKM dibuka, wisatawan mulai masuk lagi, nanti selalunya pariwisata ini yang dituduh bahwa penyebaran meningkat dikarenakan pariwisata dan lain sebagainya. Sebenarnya kemarin tuh rekan-rekan pariwisata itu sudah cukup antusias, mereka sudah prokes cukup ketat, karena mereka tahu bahwa kalau mereka prokesnya tidak ketat, lalu keciduk dengan Pak Singgih, itu udah pasti sama Pak Singgih ditegur gitu ya. Mereka sudah sangat ketakutan seperti itu. Tetapi hasil mereka PPKM harus tutup. Jadi semangatnya sudah sempat tinggi, lalu drop lagi gitu. Nah, ini bagaimana juga kita harus terus memberikan positive thought kepada objek-objek wisata ataupun pelaku pariwisata lainnya gitu, Mbak Ayu. Dan lagi saat ini tuh sedang banyaknya pemikiran-pemikiran negatif gitu ya tentang pemerintah dan lain sebagainya. Harap diperhatikan bahwa situasinya tuh bukan cuman kita sendiri gitu ya, tapi sedunia juga mengalami. Ada juga yang sekarang di media sosial banyak membicarakan bahwa Jogja kok kayak gini, padahal di Eropa ada nonton bola, ada yang lain sebagainya. Itu kan hanya di medianya mereka, tampilannya bagus. Sebenarnya juga
kemarin di Inggris Perdana Menterinya juga kena dan lain sebagainya. Itu juga sama situasinya. Beberapa negara, Thailand, di Vietnam dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu. Di provinsi lain pun kondisinya juga sama. Jadi ayo sekarang kita jauh-jauhkan pikiran negatif kita terhadap negara kita sendiri, terhadap pemerintahan kita sendiri. Kita support pemerintahan kita, karena apapun yang diambil oleh pemerintah kita tentu juga tidak akan mudah, tentu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Istilahnya kayak obat generik ya, Mbak. Yeah. Ada yang mempan di orang ini, ada yang nggak mempan juga di orang ini. Penting sekarang kita harus mempromosikan mental healthness dan juga pikiran positif untuk pemerintah kita, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Gusti dan juga Pak Singgi. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di chat. Saya izin bacakan ya. Untuk dari Mbak Dela, ya Pak Singgi dan Gusti, saya mau tanya, di Bali saya dengar jumlah orang yang divaksin melebihi target nasional. Katanya karena pemerintah daerah menggerakkan semua pelaku pariwisata, termasuk soal edukasi dan sosialisasi di sekitar pelaku pariwisata. Kalau di kita bagaimana cara mendorong supaya jumlah vaksin bisa naik lebih banyak? Nah, tadi Pak Singgi sebenarnya sudah menyampaikan ya. Tapi kayaknya nggak mantap nih kalau nggak jawab pertanyaan ini. Monggo silakan Pak Singgi. Iya, jadi penggalaan untuk vaksin memang tidak dilakukan baru-baru saja, tetapi sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah kita itu mulai vaksinasi itu di bulan Maret, kalau nggak salah ya, Maret, April gitu ya, sudah mulai. Dan memang waktu itu Bali itu menjadi program nasional karena memang Bali itu menjadi destinasi utama Indonesia yang didorong untuk kemudian akan dibuka dulu, baik itu untuk domestik maupun internasional, sehingga seluruh effort yang dilakukan oleh pemerintah pusat betul-betul mensupport di sana. Jadi ibaratnya vaksin digelontorkan di sana, kemudian juga masyarakatnya semuanya kemudian sentra vaksin di mana-mana gitu ya, sehingga akselerasi vaksin itu betul-betul bisa lari kencang dan kemudian bisa boleh dibilang Bali itu sudah lebih dari 70%. Sementara di Jogja memang waktu itu jalan normal tanpa ada booster gitu ya, tetapi kemudian tidak berhenti, jalan terus, dan saat ini kita sedang mengakselerasi itu semua. Semua lini sekarang ya, jadi baik itu di sektor pariwisata maupun sektor yang lain, UMKM dan sebagainya, sekarang bergerak semua untuk kemudian kita lakukan vaksinasi. Dan hasilnya sekarang memang dosis pertama sudah mencapai 40%, kemudian dosis 2 ini 15%. Seperti itu, Mbak. Ya, Gusti mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, benar. Memang boosternya atau percepatan yang untuk Jogja ini baru sekitar sebulan yang lalu, ya, Pak Singgihnya sekitar sebulan ini. Dan ini naiknya cukup signifikan karena kita mendapatkan tidak hanya vaksin dari Dinkes, gitu, ya, tetapi juga dari TNI Polri yang memang itu langsung dari pusat. Dan istilahnya seperti, saya lupa namanya, tapi seperti Dinkesnya TNI pun itu juga sudah diturunkan ke Jogja. Jadi beliau yang memang memiliki kewenangan untuk vaksinasi yang diturunkan oleh TNI itu juga sudah langsung bekerja di Jogja langsung, sehingga beliau memang melakukan percepatan di berbagai macam tempat, dan memang modelnya adalah dikit, misalnya 1.000 di sini, 1.000 di sana, 1.000 di sini, di sana, tapi seluruh Jogja, beliau keliling seluruh Jogja. Dan ini memang sudah terlihat kenaikannya cukup signifikan, karena seminggu ini saja, tadi pagi di Sasone Hinggil kita sudah, mohon maaf, laporan sedikit, hari Selasa kita melakukan 1.000 vaksinasi, hari Kamis di 1.500, hari ini kita di 400, dan besok targetnya juga 400, dan di hari Minggu itu targetnya di 400 juga. Nah, ini
nanti setelah ini kita akan pindah ke area lain untuk melakukan beberapa vaksinasi yang lainnya. Nah, ini adalah upaya yang percepatan. Jadi 1 minggu kalau bisa 3.000 gitu ya. Kalau dari kami sendiri, tentu dari Pak Singgih juga ada target-target yang lain. Nah, ini memang kita masih di 40, tapi dalam waktu dekat semoga bisa mencapai paling tidak 60%. Begitu, Mbak Ayu. Targetnya berharap 70% ya. Ya. Doro dan juga Pak Singgih. Ya. Di Agustus sudah sampai 60%, Mbak. Agustus 60% ya. Moga-moga kita segera bangkit kembali ya. Amin. Jadi, Gusti dan juga Pak Singgih, ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sari. Sugeng siang sedoyo. Maaf, saya mau tanya. Saya ini suka gemes lihat teman-teman yang tidak mau vaksin. Sama dong Mbak Sari ya. Ya. Edukasi untuk pelaku pariwisata bagaimana nih, Bapak Ibu? Mungkin Pak Singgih dulu nih. Edukasi untuk pelaku pariwisata supaya mau vaksin. Kalau pelaku pariwisata itu memang sudah sangat gencar sekali. Kalau kita masuk di industri pariwisata, maka GIPI dengan 20 asosiasi di bawahnya, ya, seperti PHRI, Asita, itu sudah duluan itu. Sudah di awal-awal. Kalau nggak salah Maret, April itu sudah cukup banyak yang kemudian divaksinasi. Nah, sekarang justru seperti yang ada di destinasi, seperti yang kemarin di Pinusari, itu juga kita sasar pelaku pariwisata dan masyarakat sekitar situ. Artinya kemudian tidak hanya pelakunya, tetapi juga keluarganya dan masyarakat sekitar situ. Itu kita ikutkan juga. Jadi kita gencar, kita tidak sendirian, ya, tapi juga teman-teman di kabupaten kota itu juga jalan ya dengan kolaborasi dengan dinas kesehatan di kabupaten dan kota, sekaligus juga di masing-masing kapanewon, di puskesmas masing-masing. Ini luar biasa gerakannya dan saya berharap ini betul-betul akan mengakselerasi. Bahkan kami sebetulnya pengen hari Sabtu Minggu itu menggunakan hari liburnya para nakes di puskesmas, mungkin di dinas, ini kita jadikan sebagai hari di mana vaksinasi dilaksanakan di destinasi wisata atau di desa wisata. Iya, betul. Kayaknya kok bisa kemudian bisa mempercepat lagi, gitu. Iya, oke, ya. Semoga bisa ya, Pak Singgih. Baik, Gusti mau menambahkan, Yun Sewu, terkait dengan... Memang saya juga gemes, Mbak, lihat bagian Iya, baik. Mbak Ayu, jadi ini kenapa kok kemudian ada yang gemes? Itu karena memang ini Gusti, ada beberapa konten negatif yang mempengaruhi juga. Tadinya sudah daftar, sudah menteng-menteng, sudah punya niat gitu ya, bahkan bajunya sudah disetrika malam hari, mau vaksin, tapi begitu melihat konten negatif yang kemudian mempengaruhi, itu bisa jadi paginya nggak jadi vaksin. Jadi yang kita harus hati-hati dengan konten negatif. Nah, ini juga hanya alasan, jadi ada juga yang beralasan seperti ini, Pak. Memang betul bahwa vaksin tersebut tidak lalu menggaranti bahwa kita tidak akan terpapar COVID ya. Ini fakta yang terjadi gitu ya. Tetapi ini mengurangi tingkat resiko mortality sampai sampai kita harus isolasi di rumah sakit, butuh perhatian medis, itu hanya mengurangi itu. Jadi vaksin tetap harus, walaupun resiko itu tetap ada gitu ya, hanya saja mengurangi mortality. Itu yang terpenting adalah itu, mengurangi mortality gitu kan. Karena kan yang memiliki symptoms berat dan yang akhirnya meninggal itu 95% atau kalau nggak salah 98% itulah adalah orang yang belum divaksin sama sekali gitu ya. Jadi itu edukasi yang pertama. Nah, banyak juga yang beralasan gini, lah ya nanti kalau divaksin juga saya tetap masih kena kok, ya udah saya nggak usah vaksin. Nah, bukan masalah itu, masalahnya adalah kalau belum divaksin, resiko meninggal itu sangat-sangat besar kan begitu. Nah, ini yang edukasi yang kadang membuat saya gemes gitu ya. Oh, saya takut jarum ya Gusti gitu kan. Ya udahlah, saya juga sudah tua, nggak perlulah saya divaksin, biarkan yang muda-muda saja yang divaksin gitu. Lalu ada juga yang
datang karena takut disuntik, langsung tensinya tinggi, lalu dari pihak penyelenggara vaksin bilang ya udah tensimu tinggi, tidak bisa divaksin. Padahal sudah duduk dulu, istirahat dulu. Itu tadi kalau vaksinnya di tempat yang cantik, indah, dan itu kan menekan, nanti dia ditensi lagi bisa lolos. Nah, terkadang juga ada yang tensinya tinggi karena takut disuntik, akhirnya tidak lolos dan tidak diizinkan untuk vaksin. Itu juga ada yang beberapa, Mbak. Begitu. Ya. Baik ya, jadi memang terbukti Gusti. Jadi waktu di Pinosari itu hanya 11 yang gagal vaksin. Dari 625 kalau nggak salah. Jadi ini terbukti ambient atau tempat itu menentukan juga ternyata. Betul, iya. Karena kalau udah tensi tinggi itu sulit. Jadi itu udah pasti naik. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Singgi dan juga Gusti. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan siang hari ini, kita masih bincang-bincang bersama dengan Gusti Bendoro dan juga Bapak Singgi selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang akan menanyakan pertanyaan kepada beliau, silakan bisa ditulis di chat. Namun mohon maaf harus dipilih karena memang waktunya terbatas. Namun tidak ada salahnya kalau selama Anda tulis di chat dan juga nanti di siaran tunda di YouTube dan juga Facebook Harian Jogja nanti akan bisa ditampung juga ya, insya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ayu, bukan Ayu saya ya, ini Ayu yang lain. Namanya Ayu banyak soalnya. Permisi Gusti dan Pak Singgi, Jogja ini kan kota pariwisata sekaligus kota pendidikan. Kebetulan saya dan teman-teman saat libur kuliah ikut bikin usaha kecil-kecilan mempromosikan pariwisata. Nah, seperti yang lain sekarang saya di kos dulu. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya kami para pelaku pariwisata yang masih kecil dan baru ini bisa mengakses vaksin. Mungkin Pak Singgi. Saya kira kita bisa menggunakan kanal-kanal pendaftaran yang sudah ada di beberapa tempat vaksin ya. Sekarang ini di Kadin dan Dinas Koperasi UMKM itu juga termasuk di dalamnya adalah sebetulnya pariwisata, itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian sentra vaksin GKR Indonesia, Gusti Bendoro itu juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mengikuti vaksin. Terus kemudian di destinasi wisata di mana lokasi domisili, ya tadi yang Mbak Ayu tadi yang nanya itu tadi juga bisa di mana lokasi terdekat itu bisa digunakan juga. Jadi monggo bisa diikuti. Baik itu Instagramnya Dinas Pariwisata di Visiting Jogja ataupun penyelenggara vaksinasi yang lain. Ya, jadi silakan untuk bisa kepo-kepo istilah zaman sekarang gitu ya. Kepo-kepo secara positif ya, Pak Singgi. Ya, untuk mencari tahu vaksin yang tersedia di mana begitu ya. Oke, Mbak Ayu moga-moga segera vaksin ya. Sehat selalu. Selanjutnya dari Mbak Lita. Film Perfect Fit yang tayang di Netflix sedang booming. Tidak hanya di lokal, tetapi juga negara lain. Saya malah tahu film ini dari teman saya yang orang asing. Mereka kagum dengan alam, fashion, dan jalan cerita film itu. Sampai minta saya buat beliin baju dan aksesoris seperti di film. Padahal dia sebelumnya tidak tertarik dengan Asia. Kalau pandemi sudah berakhir, dia mau ke Indonesia. Saya rasa ini cara yang bentuk promosi yang bagus banget. Ya, apakah ada kemungkinan kita mau buat hal seperti ini? Nah, ini mungkin Gusti. Gimana Gusti? Apakah kita ada rencana untuk seperti ini? Betul. Jadi saya sempat ketemu dengan asosiasi perfilman di daerah istimewa Jakarta gitu ya. Dan banyak juga yang menginginkan untuk jadi memang betul salah satu kanal promosi itu adalah perfilman gitu ya. Contohnya adalah seperti AADC, itu langsung sempat booming gitu ya. Tapi juga ada beberapa film yang tidak bisa booming seperti yang diharapkan. Tentu harus selektif juga terhadap film-film ini. Dan yang masih sekarang itu menjadi kesulitan bagi rekan-rekan asosiasi perfilman ini adalah izin syuting. Itu yang menjadi kendalanya karena belum ada standarisasi izin syuting di seluruh objek wisata misalnya. Kalau di Breksi mungkin mereka jadi ada cerita di Breksi. Ini mungkin sekalian
ada Pak Singgih ya. Yap. Ini asosiasi perfilman itu sempat sedikit curhat gitu nih. Jadi waktu itu masih pandemi, jadi kita masih di tengah pandemi, mereka melakukan syuting dan objek wisata itu belum memahami perbedaannya antara syuting film selevel Hollywood, jadi film besar gitu ya, atau dia hanya film kecil, atau juga hanya syuting iklan, atau memang film budgeting yang selevel mahasiswa. Jadi seharusnya ini ada berbagai macam fee levelnya gitu ya. Lalu karena zonasi closingnya juga berbeda, yang tertutup hanya ini dan lain sebagainya. Nah ini asosiasi perfilman itu mengeluhkan betapa sulitnya untuk meminta harga rate yang pasti gitu ya. Kadang mereka sudah fix harganya segini, lalu pada saat syuting ternyata masih ada ad cost-nya. Nah, ini yang juga masih sedikit kesulitan. Sebenarnya effort dari asosiasi perfilman itu cukup besar untuk mempromosikan pariwisatanya Jogja. Dan mereka sangat-sangat senang kalau misalnya ini sudah ada fixed rate gitu ya. Atau saya bilang dengan mereka, ayo teman-teman rekan asosiasi perfilman, nanti kapan saya ketemukan dengan Pak Singgih dan juga dengan teman-teman asosiasi lainnya, sehingga ada fixed rate. Mereka tahu gitu ya, sebuah objek wisata itu udah dari ini sudah tahu bahwa oke, kalau filmnya, kalau nutup semuanya itu rate-nya sekian, kalau nutup kecil rate-nya sekian dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu curhatan dari asosiasi perfilman. Tapi mereka sangat-sangat antusias dan sebenarnya banyak sekali asosiasi perfilman di Jogja ini tenaganya, maksudnya pelaku perfilmannya itu cukup banyak, dari mahasiswa-mahasiswa sampai yang level besar gitu, seperti tetangga saya di Kadipaten. Iya, siap. Terima kasih Pak Singgih dan juga Gusti. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Moko nih ya, dari KIPI. Matur nuwun untuk tim Dinpar DIY yang sudah memberikan fasilitas 2.000 vaksin untuk pelaku wisata yang lewat KIPI di awal Maret kemarin Pak Singgih ya. Hanya saja ini di sekretariat masih ada 600 pekerja wisata yang dahulu belum sempat ikut karena satu lain hal. Estu mohon bantuannya untuk kembali diupayakan yang kekurangan sekitar 600 menikah Pak Singgih. Oke, siap Mas Moko. Jadi ini nunggu antrian, jadi kami akan jadwalkan kembali. Tidak hanya 600, ini juga ada teman-teman dari komunitas kopi ini juga nunggu antrian juga, jadi kami juga harus cek ketersediaan vaksin. Jadi as soon as possible, Mas Moko, nanti kita akan jadwalkan kembali. Ya, jadi biasanya nanti alurnya bagaimana Pak Singgih? Ada stafnya Pak Singgih yang bagian menghubungi begitu, atau kita yang harus ngecek atau bagaimana? Ya, nampaknya karena antusias dari vaksinasi ini cukup tinggi, nanti saya akan bikin tim vaksinasi di SPAR, melibatkan dari asosiasi juga. Mungkin Mas Moko akan masuk di dalamnya karena mengkomunikasikan ini kepada asosiasi di lingkungan GIPI tersebut. Baik, terima kasih. Ada satu masukan dari sebentar, saya cek lagi. Dari siapa nih? Aku dan kamu. Aku dan kamu gitu ya. Oke, apakah bukti vaksin bisa dijadikan karcis gratis Pak Singgih untuk masuk ke wisata? Itu gimana Pak Singgih? Jadi yang tadi kami sampaikan itu akan memberikan apresiasi bagi wisatawan yang sudah vaksin itu dengan memberikan diskon. Jadi kalau gratis nanti nggak bagus kalau semuanya gratis ya. Jadi harus ada usaha ya. Jadi pengurangan. Jadi seperti itu, diskon. Ya, jadi bisa untuk diskon, tapi sedang diprogram begitu ya? Sedang diprogram. Ya, dalam waktu dekat nanti kami diberitahu ya Pak Singgih kalau sudah ada. Saya sama Gusti nomor 1 nanti. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari Pak Edwin nih dari GIPI juga. Sekedar input, ada sisi lain dari edukasi pada masyarakat tentang vaksinasi, yaitu untuk mengatasi ketidakpercayaan terhadap jenis vaksin yang digunakan. Serius ada beberapa rekan yang kalau enggak saya sebut merek ya, Pfizer nggak mau divaksin. Saya kira perlu digalakkan sosialisasi tentang efektivitas Sinovac maupun AZ yang umumnya kita gunakan, Gusti dan juga Pak Singgih ya. Nah, kemudian soal ketidakmauan vaksin dengan alasan lain-lain, ada sisi yang perlu ditekankan,
jika Anda tidak mau divaksin, secara tidak langsung Anda menyumbang potensi membahayakan orang lain. Wah, itu betul itu. Itu kita harus mengedukasi. Bagaimana, Gusti? Monggo. Kalau dari saya divaksin Sinovac baik-baik saja gitu nih. Karena kalau nunggu Pfizer itu masih lama gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun edukasi bahwa mungkin semua masyarakat itu harus divaksin. Semua vaksin apapun itu menurunkan resiko mortality. Iya, jadi mau divaksin apapun itu sama aja gitu ya. Jadi hanya politisasi per brand gitu ya, brand marketingnya gitu ya, yang mungkin lebih menang gitu. Nah, sebenarnya apapun itu, vaksin yang tersedia di dekat Anda, segeralah Anda mendaftar gitu ya. Karena dengan begitu Anda tidak membahayakan orang lain dan terutama keluarga. Anda memberikan ketenangan kepada keluarga Anda kalau jenis vaksinnya apapun itu sudah terakses ke Anda. Apalagi ada yang sudah gini, oke, ayo ini ada vaksin Sinovac, kamu sudah saya daftarkan, terus dia bilang nggak mau saya mau yang ini, jadi saya nggak jadi datang. Gitu ya. Itu sama saja resikonya sangat-sangat besar gitu kan. Jadi mungkin perlu digerakkan adalah vaksin apa, gedang vaksino gitu ya. Mungkin cukup singkat aja. Kalau ini kan dari Pak Edwin kan cukup panjang. Jika Anda tidak mau divaksin secara tidak bahkan potensi membahayakan orang lain. Kalau saya cukup singkat, gedang vaksino gitu. Nah, itu mungkin hashtag kita itu Gusti ya. Vaksin gedang vaksino. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan mungkin ke Pak Singginya. Mau menanyakan dari Mbak Dian, apakah desa yang saat ini sedang mengajukan menjadi desa wisata ada syarat wajib vaksin bagi warga yang tinggal di desa tersebut, Pak Singgi? Secara khusus tidak ada. Jadi kalau kemudian mengusulkan menjadi desa wisata, itu kemudian syaratnya harus warganya harus vaksin, memang tidak ada. Tetapi gerakan untuk kemudian vaksinasi inilah yang kemudian harus digalakkan. Jadi persyaratan desa untuk menjadi desa wisata tidak ada, kemudian syaratan vaksin. Jadi seperti itu. Tapi mari kita lakukan vaksinasi itu untuk kemudian agar Jogja ini terlindungi, Jogja lebih sehat lagi, sehingga pariwisata bisa dibuka lagi gitu ya. Ya, yang sangat didambakan oleh semua orang ya, Pak Singgi dan juga Gus Tinggi. Ya. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kemudian dari Mas Mamat ini PHRI, sebagian pelaku pariwisata sudah divaksin di bulan Februari-Maret. Saya 26 Februari sudah vaksin pertama. Kalau nakes akan diberikan booster atau vaksin dosis ketiga. Apakah pelaku pariwisata yang juga berhadapan dengan orang banyak akan diupayakan vaksin ketiga? Bagaimana Pak Singgi? Saya berharap memang seperti itu, karena saya mendengar, ini nanti mohon bisa dikoreksi kalau saya salah, bahwa efektivitas dari vaksin ini adalah 6 bulan. Ya, kalau kemudian dilakukan booster atau apa ya namanya, tambah dosis lagi, saya kira kalau itu nanti bisa menjadikan seseorang itu menambah daya imunitasnya, saya kira bisa dilakukan. Dan kita tunggu saja nanti kebijakan pemerintah, kalau memang harus dilakukan booster atau vaksinasi yang ketiga, saya juga siap. Siap, saya juga mau deh. Pak Singge dan Bu Ayu harap dipastikan target 70% sudah tercapai dulu. Oh iya, betul. Ya, nungguin yang lain dapat dulu ya. Akan nambah dosis ketiga bagi yang sudah vaksin, di angka kita tetap di 40%, tidak akan nambah. Kalau kita sudah mencapai 70%, maka pertimbangan untuk vaksin ketiga itu bisa kita lakukan. Sepakat, Gusti. Sepakat, ya. Nah, ini ada dari Putri Mary. Ya, misal 80% pelaku wisata DIY sudah divaksin. Apakah itu jaminan objek wisata akan dibuka? Gusti dulu. Atau gimana Gusti, monggo. Tadi Gusti ngendika 70%, J. Ya, kalau 70% seluruh warga DIY sudah divaksin, ada potensial bahwa kita diizinkan untuk beroperasi. Tapi kalau hanya di sekitaran pelaku pariwisatanya saja,
maka itu masih beresiko, misalnya kita masih di 40%, tetapi walaupun pelaku pariwisatanya sudah di 80%, tetap ada resiko bagi yang belum vaksin lainnya, tetangganya, atau sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Jadi, ayo kita vaksin untuk semuanya, lapisan masyarakat, tidak hanya di pariwisata saja, mencapai 70%, baru nanti saya rasa pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta bisa negosiasi untuk adanya pergerakan ekonomi dan lainnya. Tentu PPKM ini adalah keputusan dari Presiden dengan melihat betapa banyaknya jumlah di Indonesia tingkat kematian dari COVID-19 ini. Nah, semoga nanti dalam waktu dekat kita bisa beroperasi kembali kalau memang semuanya sudah mencapai target. Ya, baik. Ini sejalan dengan pertanyaan dari Putra. Mungkin ini ke Pak Singgih ya. Untuk vaksinasi pelaku wisata DIY itu nyun sewu dari mana dananya, Pak Singgih, nyun sewu? Masih di mute, Pak? Memang ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur yang biasa. Artinya biasa itu vaksin disiapkan oleh Dinas Kesehatan, kemudian juga programnya, vaksinasinya mengikuti jalur reguler yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan beberapa layanan kesehatan yang ada, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, ya, itu secara gratis, artinya kemudian dananya dari pemerintah. Kemudian yang kedua bisa kolaborasi, seperti yang kemarin saya lakukan. Yang pertama, vaksin pasti disediakan oleh pemerintah. Entah itu Dinas Kesehatan atau mungkin lembaga yang bisa menurunkan vaksin dari pusat. Pamannya, kemarin OJK ada jatah. Kemudian sekarang TNI Polri. Jadi tidak hanya Dinas Kesehatan sekarang yang mempunyai vaksin. Nah, kalau vaksinnya sudah ada, maka vaksinatornya itu orang yang petugas yang nyuntik vaksin, kemudian ada yang ngecek tensi, suhu, ya, untuk memutuskan ini bisa lanjut divaksin atau tidak. Itu kan juga kalau saya malah nanti error semua nanti. Itu tenaga nakes juga. Kemudian juga ada yang tenaga admin. Yang tenaga admin itu yang input pendaftaran atau setelah vaksin nanti diinputkan tanggal berapa, siapa, vaksinnya apa, kemudian vaksin berikutnya, itu yang masuk ke database-nya Peduli Lindungi. Kemudian perangkat-perangkat lainnya mungkin perlu sewa kursi, perlu sewa. Nah, ini semua ini bisa disupport oleh bisa corporate, baik itu negeri maupun swasta atau stakeholder lain. Seperti tadi saya sampaikan ada Bank Indonesia, kami minta bantuan, ya. Jadi vaksinnya dari Dinas Kesehatan, tenaganya dari Dinas Kesehatan, tetapi untuk sewa kursi dan lain disupport dari Bank Indonesia. Jadi ini bisa dua jalur seperti itu. Siap ya. Baik, terima kasih. Ini ada dari pernyataan kalau ini ya. Usulan ya Sugeng Siang dari Christian Prasetya, mungkin segenap instansi dan tokoh masyarakat perlu terlibat, tokoh agama, militan dan fans olahraga. Fans olahraga luar biasa, dan budaya setempat ya sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan lingkaran kecil sehingga menjadi besar dalam menanggulangi isu-isu negatif yang berkembang di kalangan masyarakat karena masanya cukup banyak dan bisa bercepat. Bagaimana Gusti Bendoro? Mungkin ada ya. Kita memang sudah melibatkan, jadi tokoh agama dari seluruh lintas agama, kita juga sudah mulai mengerahkan juga fans olahraga, ini yang mungkin kita perlu ini ya, coba gandeng, karena sebenarnya baju saya banyak nih, ada di KONI, ada di sini, dan lain sebagainya, nanti coba saya ini kan, dan memang terkadang, ya bukan terkadang ya, tapi memang tidak dipungkiri bahwa di media sosial itu berita negatif itu lebih cepat naiknya daripada berita-berita yang positif gitu ya. Jadi ayo kita dari sesama tetangga gitu ya, kita mengencourage mereka untuk vaksin. Jadi kita menggerakkan Pak Lurahnya bilang kepada Bu Lurahnya, bilang kepada seluruh lapisan PKK dan lain sebagainya, RT RW,
untuk memberikan berita yang baik tentang vaksinasi. Begitu. Ini memang satu isu yang memang kita harus perangi juga sih. Ya, baik. Terima kasih Gusti. Nah, sepertinya ini juga waktu yang membatasi kita untuk berjumpa bersama. Namun silakan Gusti, mungkin bisa menyampaikan pesan nih, provokasi supaya masyarakat dia mau vaksin ya. Dan juga kita semua harus tadi seperti yang Gusti ngendiko, kita harus coba untuk mental kita ya Gusti ya, harus sehat dan lain-lain. Monggo silakan Gusti. Mungkin tadi kita perlu mempromosikan hashtag Vaksino tadi yang Mbak Ayu yang tercipta. Iya. PR itu Gusti. Mas Mamat ingetin ya. Nah ini memang vaksin itu sedang kita melakukan percepatan, tidak hanya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga dari semua institusi. Tidak perlu dipertanyakan dananya dari mana, kita mencoba untuk mendapatkan dana di luar APBD juga. Jadi seperti kalau GKR Indonesia dari kami sendiri dan lain sebagainya, itu juga banyak dari berbagai perusahaan yang senang sekali kalau diajak untuk berkolaborasi percepatan vaksinasi tersebut. Dan jangan ragu-ragu lagi untuk divaksin, tidak usah milih-milih vaksinnya apa, yang penting kita sekarang divaksin dulu untuk mengamankan keluarga kita dulu. Saya rasa gitu saja pesan dari saya, Mbak. Iya, terima kasih. Silakan Pak Singgi. Singkat saja, jadi mari kita ciptakan Jogja lebih baik lagi dengan salah satunya adalah dengan vaksinasi. Kita gencarkan harapan kita, ya semangat kita untuk menuju Jogja lebih baik, pariwisata lebih baik dengan cara mempersiapkan SDM pariwisata yang baik, yang sehat, yang aman untuk dikunjungi dengan cara pelaku pariwisata harus sudah vaksin semua. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Singgi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan berfoto bersama dulu. Mohon untuk berkenan dibuka kameranya. Ini adalah ritual untuk Zoom. Ya, silakan Anda membuka kamera dan kita bisa berfoto. Wah, ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten mana nih ya sudah. Oh ya, dan juga teman-teman semua matur nuwun dari KIPI, BPPDDI, dan juga semua yang sudah hadir kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk siaran tunda, kalau Anda yang terlambat datang tadi bisa menyaksikan di YouTube dan juga Facebook Harian Jogja. Ya, nanti Anda bisa melihat dari awal perbincangan kita tadi. Oke, silakan dibantu Mbak Mei. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, silakan 1, 2, 3. Sampun, Mbak? Sudah, Pak Anton? Sudah di screenshot? Sampun ya? Sudah 1 kali lagi ya, Mbak? 1 kali lagi. Silakan gaya bebas. Kalau Jogja harusnya gini ya. Gini ya. Kalau ini salam pesona Indonesia. Oh, salam pesona Indonesia. GKR Indonesia. Beto-beto apa-apa lah. Tidak apa-apa. Ya. Sudah, Mbak? Ya. Tadi hashtagnya apa, Gusti? Saya lupa ya, belum saya catat dengan saya, Gusti. Gendang Vaksino. Oh iya, Gendang Vaksino ya. Itu kalau orang Jawa pasti tahu ya maksudnya ya. Jadi silakan setelah ini kita semua mengupload di story masing-masing hashtag Gendang Vaksino. Gendang Vaksino. Baik, terima kasih banyak Pak Singgi dan juga Gusti Bendoro yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kesempatan diskusi siang hari ini, dan juga semua teman-teman, semua Bapak Ibu yang hadir. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Semoga pariwisata Jogja segera bangkit kembali ya. Jangan lupa segera vaksin dan kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih Mbak Ayu. Matur nuwun Pak Singgi, matur nuwun Gusti. Dan Pak Anton, Harian Jogja, dan juga matur nuwun Pak Mbak Ayu. J, matur nuwun. Nanti bulan depan lagi ya Mbak. Kalau Pak Singgi dan saya itu nggak cukup 1 jam Pak Anton.
jam. Oh, Siap, Gus. Itu kayaknya PR yang mengenai informasi tadi itu PR bersama ya Pak. Iya bagus itu. Jadi ada single platform yang bisa menginformasikan. Jadi supaya masyarakat nggak bingung ya Pak Singgi Ya. Gus. Ya, Coba deh nanti saya coba inisiasi kalau memang bisa dari GKR Indonesia bisa platform yang untuk khusus untuk vaksinasi gitu Nye. Tapi nanti saya juga akan matur apakah perlu dari Dinas Kesehatan yang mengeluarkan officialnya atau bisa dari kami gitu. Kalau misalnya bisa dari saya nanti dari GKR Indonesia nanti saya coba untuk rundingkan dengan semua dinas yang memiliki jadwal untuk vaksinasi. Ya, supaya masyarakat juga lebih mudah nih untuk aksesnya. Ya, dengan hashtag gendang vaksin. Siap. Terima kasih. Siap. Saya izin lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya selalu.